Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang lagi semuanya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai trading, concurrency, paralelisme, dan tentang bagaimana core itu bekerja beserta analogi-analogi yang menyertainya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai asynchronous programming. Tapi sebelum kita membahas mengenai asynchronous programmingnya, saya akan terlebih dahulu mereview tentang konsep I/O, karena ya asynchronous programming ini suatu metode yang dikembangkan supaya kita bisa lebih cepat dan lebih mudah berurusan dengan I/O. Jadi ya mari kita bahas. Nah, kita melihat ini adalah sebuah analogi yang kita gunakan di video sebelumnya. Jadi kita memiliki sebuah core yang kita analogikan sebagai sebuah jalur yang memiliki gerbang. Sementara hal-hal yang harus dia hitungnya kita lambangkan sebagai mobil. Dan untayan mobil hitam ini kita sebut sebagai suatu thread. Suatu thread ini adalah suatu rangkaian perhitungan yang harus dihitung oleh si core. Nah, idealnya kan ketika si core ini hendak menghitung rangkaian ini, ya dihitung terus-terusan gitu. Tapi masalahnya adalah di analogi kali ini gitu ya, si mobilnya itu ternyata macet. Kenapa macet di sini? Bukan gara-gara core-nya nggak bisa mengerjakannya, atau bukan gara-gara si core-nya itu nggak bisa menghitung prosesnya, tetapi gara-gara ternyata misalnya mobilnya habis bensin. Dan ketika mobilnya habis bensin, apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita harus mengisi ulang si bensinnya supaya si mobilnya bisa tetap maju. Tetapi yang mengisi bensin ini kan bukan si gerbangnya, bukan pula jalurnya. Dan yang mengisinya adalah sebuah faktor eksternal yang baik baik si jalur maupun si gerbang ini itu tidak memiliki kontrol terhadapnya. Jadi faktor eksternal ini, si pengisi bensin ini, tidak bisa dikendalikan oleh core kita gitu. Dan ini adalah suatu hal yang sebenarnya sering terjadi di dunia pemrograman. Jadi ada beberapa program yang di dalamnya itu ada fungsi-fungsi yang ketika dieksekusi itu, perhitungan-perhitungannya, si core ini tidak bisa mengeksekusi si fungsinya sampai selesai. Kenapa? Karena si fungsinya ini terhambat. Terhambat oleh apa? Terhambat oleh mungkin suatu hal ya, suatu faktor eksternal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan ini adalah suatu hal yang kita sebut sebagai I/O. Jadi I/O itu adalah suatu fungsi-fungsi yang eksekusinya itu bergantung juga pada faktor eksternal. Jadi kecepatan kalkulasinya itu akan juga bergantung kepada faktor eksternal, bukan hanya tergantung kepada si core-nya aja. Contohnya apa? Yang sering kita lihat adalah mouse dan keyboard yang sering kita gunakan. Mouse ini kan ada pointernya gitu ya di layar, dan ketika pointer ini bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, itu kan sebuah proses, dan yang namanya sebuah proses berarti ada yang menghitungnya di belakang. Siapa yang menghitungnya? Yang menghitungnya adalah core. Tetapi selama kita tidak memberikan input apa-apa di sini, selama kita tidak memberikan sebagai faktor eksternal, tidak memberikan apa-apa untuk dihitung, ya maka si core ini tidak akan menghitung apa-apa. Sama juga dengan keyboard, kita bisa mengetik A, B, C, D, E, F, G gitu sampai keluar hurufnya, tetapi selama kita tidak memberikan inputnya, ya si core ini tidak akan menghitung apa-apa, therefore nggak akan ada huruf apa-apa yang harus dikeluarkan di display gitu. Nah, salah satu contoh lain yang akan menjadi inti pembahasan dari seri ini adalah network connection. Khususnya adalah yang saya maksud di sini adalah sebuah web server. Web server yang misalnya harus mengurus ribuan atau mungkin jutaan klien dalam suatu waktu. Dan web server ini koneksi network dengan komputer lain adalah I/O. Jadi apa yang harus kita kirimkan kepada klien kita atau apa yang harus kita proses di dalam core kita itu akan bergantung kepada si user kita ini, si klien kita ini mengirimkan apa kepada kita. Dan mengirimkan apanya kepada kita ini kadang nggak cepat gitu, bisa 0,2 detik atau mungkin kalau networknya sangat lambat gitu ya bisa 1 detik atau lebih gitu. Dan ini bukan suatu hal yang baik sebenarnya. Mengapa? Karena yang namanya I/O itu adalah blocking function. Apa itu blocking function? Blocking function itu ya kalau kita analogikan dengan analogi yang si jalur tadi, ya si mobilnya macet, dan selama si mobil itu macet, seharusnya si core itu tidak bisa mengerjakan apapun yang lain. Jadi harus menunggu, walaupun menunggunya itu harus lama banget, walaupun mengisi bensinnya itu sangat lama, ya si core-nya itu bakal tetap menunggu sampai mengisi bensinnya selesai baru ia melanjutkan eksekusinya. Tetapi kalau kita lihat di komputer-komputer kita, itu kan kalau selama kita menggunakan mouse ini, kita bisa sambil menggunakan keyboard dan sambil menggunakan yang lain-lainnya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara trading, dan trading ini sudah dihandle oleh OS kita, oleh operating system kita. Masalahnya adalah kembali lagi ke masalah network connection itu. Seandainya kita harus mengurus 1 juta klien gitu ya, secara banyak dan secara simultan, membuat satu thread untuk masing-masing klien yang jumlah 1 juta itu bukan merupakan suatu solusi yang visible. Mengapa begitu? Karena membuat thread itu merupakan suatu proses yang membutuhkan resource komputasi yang lumayan banyak. Dan seandainya kita mempunyai komputer yang kekuatannya itu unlimited gitu ya, baru kita bisa
membuat 1 juta trade gitu. Tapi selama kita tidak memiliki komputer itu, ya kita tidak bisa membuat banyak trade untuk menghandle masing-masing klien itu. Mengapa begitu ya? Karena emang sebagus-bagus komputernya dan sebagus-bagus OS-nya, membuat trade sebanyak itu bukan merupakan suatu solusi yang bisa dilakukan karena bakal terlalu berat. Oleh karena itu kita mengembangkan suatu metode yang kita sebut sebagai asynchronous programming yang akan saya coba jelaskan di sini dengan analogi pembuatan roti. Nah, misalkan terdapat sebuah chef roti, dan si chef roti ini hendak membuat 5 batch roti. Dan ketika ia hendak membuat 5 batch roti, nah gini, prosesnya adalah seperti ini. Pertama, ia masing-masing rotinya gitu ya, masing-masing batchnya, ia harus adon dulu selama 20 menit, jadi dia aduk-aduk, kemudian dia olah selama 20 menit dengan tangannya, kemudian ia membiarkan si rotinya ini mengembang selama 60 menit, kemudian setelah adonan ini selesai mengembang, ia panggang selama 40 menit baru jadi rotinya. Nah, kalau si chef ini hendak membuat 5 roti, maka prosesnya kurang lebih seperti ini. Ia adon, kemudian ia tunggu, kemudian ia panggang. Adon 20 menit, tunggu 60 menit, 40 menit, panggang sambil menunggu juga. Jadi 120 menit per rotinya, dan kalau ia ingin membuat 5 roti, maka ia membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Nah, tetapi ini merupakan suatu proses yang nggak efisien. Kenapa? Karena selama 60 menit menunggu dan selama 40 menit memanggangnya ini, si chefnya ini menganggur. Ia tidak mengerjakan apa-apa, dan ya basically sebenarnya ia bisa menggunakan waktu menunggu ini untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, cara yang lebih efisien mungkin adalah seperti ini. Pertama, ia mengadon dulu, kemudian selama ia menunggu roti yang pertama mengembang, ia mengadon roti yang kedua. Kemudian sambil ia menunggu rotinya mengembang, ia mengadon lagi yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita lihat dengan cara ini, si chef ini bisa mengerjakan adon. Jadi kerja terus selama 5 kali, kemudian ia menunggu mengembang, baru memanggang, dan bagian menunggunya itu hanya di akhirnya aja sedikit gitu. Dan dengan cara ini, ia hanya membutuhkan 100 menit kerja dan 100 menit untuk menunggu. Jadi total untuk membuat 5 batch roti yang sama, ia hanya membutuhkan 200 menit. Dibandingkan dengan 600 menit yang sebelumnya, ini adalah suatu proses yang jauh lebih efisien. Jadi beda 400 menit gitu. Nah, kalau si chefnya itu mau, si chefnya itu bisa mengerjakan bukan hanya membuat roti aja, tapi membuat sesuatu yang lain gitu. Misalnya ia pertama bikin roti, yang kedua ia bikin nasi, kemudian yang ketiga ia sambil membuat mie gitu. Dan ini bisa dikerjakan bersama-sama, seolah-olah bersama-sama gitu ya. Dan masing-masingnya adalah sebuah fungsi. Jadi fungsi yang pertama fungsi bikin roti, fungsi yang kedua adalah fungsi bikin nasi, dan fungsi yang ketiga adalah fungsi bikin mie. Prosesnya adalah ia pertama mengadon, kemudian ia mencuci beras, kemudian ia menumis dengan aksesoris. Yang menunggunya dibiarkan menunggu, dan selama ia menunggu masing-masing fungsinya ini, ya si chefnya bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Dan ini adalah suatu fungsi yang unik. Kenapa fungsi ini unik? Karena fungsinya bisa kita tunda eksekusinya. Dan fungsi yang bisa kita tunda eksekusinya sebelum fungsi itu selesai dieksekusi, kemudian si eksekutor yang itu diberikan kepada fungsi lain supaya si fungsi lain itu bisa dikerjakan sembari menunggu itu, dalam istilah asinkronus kita sebut sebagai coroutine. Dan bagian-bagian dari fungsi yang menunggunya itu kita sebut sebagai await. Jadi await itu adalah semacam flag yang menunjukkan bahwa selama menunggu ini Anda bisa, si eksekutornya, si chefnya itu bisa mengerjakan fungsi yang lain yang memang harus dikerjakan gitu. Kemudian ia ketemu await lagi, ya ia bisa mengerjakan sesuatu yang lain lagi sembari menunggu. Nah, jadi ini adalah dua istilah yang sangat penting untuk dipahami dalam asynchronous programming, yaitu coroutine dan await. Sekali lagi, coroutine adalah sebuah fungsi yang eksekusinya bisa ditunggu sebelum fungsi itu selesai dieksekusi. Kemudian si eksekutornya selama menunggunya itu bisa mengerjakan sesuatu coroutine yang lain selama di await-nya itu. Begitu. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kurang lebih begini. Si chefnya ini berdiri, kemudian ia berdiri depan suatu meja, dan si chefnya ini memiliki semacam asisten yang kerjanya adalah memberikan atau menjadwalkan si chefnya ini harus mengerjakan apa aja. Jadi si chefnya itu nggak mengatur gitu, ia mengerjakan apa, tapi terdapat asisten yang mengaturnya. Jadi kemudian jadi kurang lebih kayak begini gitu. Ia harus mengadon, maka ia akan mengadon. Kemudian ia mungkin selanjutnya adalah mencuci beras sambil menunggu mengembang, ya ia mencuci beras gitu. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya ini dengan trading? Bukannya kalau dalam trading juga analoginya kurang lebih sama ya. Jadi ini adalah sebuah core, kemudian si chefnya ini kita anggap sebuah core, kemudian masing-masing dari untayan hal yang harus dilakukan ini kita sebut sebagai trade.
Ya, ketika si chefnya ini mengadon kemudian menunggu, ya mengerjakan trade yang lain. Kemudian ketika trade yang keduanya ini ternyata menunggu juga, kemudian ia mengerjakan yang lain juga gitu. Apa bedanya ini dengan trading? Nah, pertanyaan ini akan dijawab di video selanjutnya. Jadi stay tune. Terima kasih.